Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nurfitria dengan NIM 19082051115. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah C semester 5, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan membahas tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sebelum membahas lebih lanjut, apa itu sistem pengendalian manajemen? Jadi, sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi dari pengendalian manajemen itu ada 7, yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Selanjutnya, saya akan membahas 3 poin utama pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, tentang tipe-tipe pengendalian manajemen sektor publik, yang kedua, tentang struktur pengendalian manajemen sektor publik, dan yang ketiga tentang proses pengendalian manajemen sektor publik. Langsung saja masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu tentang tipe-tipe pengendalian manajemen sektor publik. Dalam tipe-tipe pengendalian manajemen sektor publik ada 3. Yang pertama yaitu preventif. Pada tipe ini, pengendalian manajemennya terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua yaitu operasional. Pada tipe ini, pengendalian manajemennya terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Dan yang ketiga yaitu kinerja. Pada tipe ini, pengendalian manajemennya berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Poin pembahasan yang kedua yaitu tentang struktur pengendalian manajemen sektor publik. Nah, struktur pengendalian manajemen itu termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Adapun pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Dalam suatu sistem, pasti terdiri dari struktur dan juga proses. Struktur pengendalian manajemen sendiri terdiri dari yang pertama yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi yang dipakai nantinya akan mempengaruhi pula rancangan pengendalian manajemennya. Struktur organisasi ini dibagi menjadi 3, yaitu struktur organisasi fungsional, divisional, dan matrik. Yang kedua yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, dengan tujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh manajer yang lebih rendah sesuai dengan batas wewenang yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dibagi menjadi 4, yaitu pusat biaya, pendapatan, laba, dan investasi. Yang keempat yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya pendapatan dapat dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi tersebut. Yang kelima yaitu harga transfer. Menurut Abdul Halim, harga transfer dapat ditentukan dengan 4 metode, yaitu metode harga pasar, harga pokok, negosiasi, dan juga arbitrasi. Dan yang keenam yaitu penilaian kinerja. Suatu penentuan secara periodik dapat dilihat dari efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Poin pembahasan yang ketiga yaitu tentang proses pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang atau dibuat untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi agar berperilaku sesuai tujuan organisasi. Proses pengendalian manajemen sektor publik sendiri
dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal yang meliputi yang pertama yaitu perumusan strategi. Di sini kita akan menemukan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Biasanya perumusan ini dilakukan oleh top manajemen. Yang kedua yaitu perencanaan strategik. Proses strategik merupakan proses sistematik yang memiliki prosedur dan jadwal yang jelas. Sedangkan perencanaan strategik merupakan suatu proses menurunkan strategi dalam bentuk program-program. Yang ketiga yaitu manfaat perencanaan strategik bagi organisasi. Adapun manfaat dari perencanaan strategik bagi organisasi yaitu yang pertama sebagai sarana terciptanya anggaran yang efektif, yang kedua sebagai sarana dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal, dan yang ketiga sebagai sarana untuk manajemen agar memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Selanjutnya, yang keempat yaitu mengubah perencanaan strategik menjadi nyata. Perencanaan strategik perlu diimplementasikan dalam bentuk tindakan-tindakan konkret. Oleh karena itu, diperlukan juga hal-hal pendukung seperti struktur pendukung, proses dan praktek implementasi di lapangan, dan kultur organisasi. Yang kelima yaitu penganggaran. Tahapan ini merupakan tahapan yang dominan. Prosesnya pada sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan yang sangat mencolok ialah pengaruh politik dalam proses penganggaran. Dan yang terakhir yaitu penilaian kinerja. Pengendalian melalui penilaian kinerja ini dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment. Pada sistem ini digunakan sebagai pendorong untuk mencapai tujuan. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.